Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan soal matematika bersama Miss Alice. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar soal KSN atau Kompetisi Sains Nasional Mata Pelajaran Matematika untuk tingkat SD. Soal-soal ini berdasarkan seleksi yang ada di tahun 2022. Sudah siap belajar? Let's go! Tes Kompetisi Sains Nasional atau KSN untuk bidang matematika terdiri dari 2 cabang soal. Yang pertama, terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal eksplorasi. Di video kali ini, kita akan membahas 5 soal eksplorasi. Untuk soal-soal pilihan gandanya, ditunggu di video selanjutnya ya. Soal-soal eksplorasi ini sama saja dengan soal-soal uraian atau berdasarkan dengan soal-soal cerita. Jadi, tipsnya adalah kalian harus membaca dengan detail apa saja yang diketahui dan ditanya dalam soal. Bagaimana bentuk dan cara mengerjakannya? Kita mulai. Nomor 1. Untuk soal nomor 1-nya, kita baca dulu soalnya. Pak Jiwo hendak mengangkut 3 macam buah, yaitu rambutan, mangga, dan pepaya. Ketiga macam buah tersebut hendak diangkut ke pasar dengan menggunakan motor angkut. Berat rambutan ditambah berat mangga adalah 76 kg, berat rambutan ditambah berat pepaya adalah 62 kg, sedangkan berat pepaya ditambah berat mangga adalah 90 kg. Di sini ada kendaraan 1 di mana maksimalnya adalah 150 kg, kemudian untuk kendaraan 2 maksimalnya 110 kg. Pertanyaannya, kendaraan manakah yang harus dipakai oleh Pak Jiwo untuk mengangkut seluruh buahnya sekaligus? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk soal yang pertama ini, kalau kalian bisa menyimak dalam soal tadi, berat rambutan ditambah berat mangga itu merupakan sistem persamaan linear. 2 variabel. Variabelnya ada beberapa, ada rambutan, mangga, dan pepaya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu penyelesaiannya. Kita akan pakai pemisalan. Kita misalkan rambutan sama dengan A. Ini tergantung kamu, bisa saja rambutan sama dengan X atau rambutan sama dengan M, tergantung. Nah, di sini kita misalkan rambutan sama dengan A, mangga sama dengan B, pepaya sama dengan C. Kita akan buat persamaannya berdasarkan dengan pernyataan yang ada pada soal. Pernyataan yang pertama, berat rambutan ditambah berat mangga adalah 76 kg. Rambutan tadi adalah A, mangga adalah B. Jadi, A tambah B sama dengan 76. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian, kita baca lagi dalam soal. Berat rambutan ditambah berat pepaya adalah 62 kg. Rambutan adalah A, sedangkan pepaya adalah C. Kita buat persamaannya menjadi A ditambah C sama dengan 62. Untuk yang ketiga adalah berat pepaya ditambah berat mangga adalah 90 kg. Pepaya itu C, mangga adalah B. Jadi persamaannya adalah C ditambah B sama dengan 90 kg. Kita sudah menemukan 3 buah persamaan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan ambil satu persamaan, yaitu persamaan yang ketiga. C ditambah B sama dengan 90, itu sama saja bentuknya menjadi C sama dengan 90 kurang B. Kita simpan dulu, ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian kita akan menggunakan sistem metode eliminasi dan substitusi. Adik-adik pasti tahu ya. Nah, kita akan substitusi persamaan yang keempat ke persamaan yang kedua. A ditambah C sama dengan 62, itu merupakan persamaan kedua. Karena substitusi adalah mengganti, jadi yang kita ganti adalah C-nya. C-nya kita ganti dengan apa? 90 kurang B. A ditambah 90 kurang B sama dengan 62. Kita selesaikan persamaannya.
A kurang B sama dengan 62 kurang 90. 90-nya kita geser ke sebelah kanan. A kurang B sama dengan minus 28. Kita simpan dulu, ini adalah persamaan yang kelima. Kemudian kita bisa menggunakan metode eliminasi, karena persamaannya sudah ada yang sama. Kita eliminasi yang mana? Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 5. Kita kurangkan, kita akan hilangkan A-nya, maka B-nya menjadi 2B sama dengan 104, B sama dengan 52. Nah, ketemu nih adik-adik, B-nya sama dengan 52. Tugasmu sekarang adalah mencari A dengan C-nya. Bagaimana caranya? Kita akan substitusi. Kita substitusi B sama dengan 52 ke persamaan yang ada B-nya, yaitu persamaan 1. Bisa saja persamaan 3, itu terserah ya. A tambah B sama dengan 76, B-nya kita ganti dengan 52, A ditambah 52 sama dengan 76, A sama dengan 76 kurang 52, A sama dengan 24. Berarti tugasmu adalah mencari C. Untuk mencari C, kita masih menggunakan substitusi. Kita substitusi A sama dengan 24 itu ke mana? Ke persamaan yang ada C-nya, yaitu persamaan 2. A ditambah C sama dengan 62, 24 tambah C sama dengan 62, C sama dengan 38. Kita selesaikan. Kemudian sudah dapat A sama dengan 24, B sama dengan 52, C sama dengan 38. Totalnya kita totalkan semuanya, ada A berapa? Ada 114 kg. Nah, menurut adik-adik, kendaraan manakah yang cocok untuk mengangkut buah jika beratnya total keseluruhan 114 kg? Ya, betul, sudah pasti adalah kendaraan 1 karena maksimalnya 150 kg. Sedangkan kendaraan 2 tidak memenuhi karena maksimalnya 110 kg. Jadi alasannya sudah jelas ya. Oke, next soal yang kedua. Berikut ini adalah resep membuat bala-bala. Bala-bala itu adalah bakwan khas Bandung, di mana bahan-bahannya sudah ada. Kemudian pertanyaannya adalah harga tepung terigu 12.000 per kilogram, telur Rp1.250.000 per butir, dan wortel Rp500 per biji. Selain ketiga bahan tersebut, keperluan yang lain sudah tersedia di dapur. Berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli ketiga bahan tersebut untuk membuat bala-bala sesuai tabel resep di atas? Tunjukkan cara pengerjaannya. Berarti kita fokus hanya kepada tepung terigu, telur, dan wortel ya berdasarkan tabelnya. Oke, penyelesaiannya kita lihat. Kita akan selesaikan dulu yang tepung terigu. Nah, tepung terigu di sini dalam soal 12.000 per kilogram. Sedangkan di dalam datanya ini 250 gram. Berarti adik-adik perlu mengganti gram ke kilogram. Kalian masih ingat tangga satuan berat? Ya, gram ke kilogram itu akan naik 3, berarti 250 gram kita bagi dengan 1000, hasilnya sama dengan 0,25 kilogram. 0,25 itu kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. 25/100 bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali berapa? Dikali dengan 12.000. Karena 12.000 per kilogram. 1/4 dikali 12.000 sama dengan 3.000. Berarti 1 kilonya sama dengan Rp3.000. Kemudian itu untuk tepung terigunya. Sekarang kita ke telur. Telur, di sini ada 1 butir telur. Nah, berarti tidak ada masalah adik-adik. Cukup langsung dikali. 1 dikali 1.250 sama dengan 1.250. Kemudian yang terakhir, bahan yang terakhir adalah wortel. Wortel di sini 3 buah. Wortel, 1 buahnya 500. Berarti kita, ya betul, kita kali. 3 dikali 500 sama dengan 1.500. Maka kita totalkan berapa harganya semuanya? 3.000 ditambah 1.250 ditambah 1.500 itu sama dengan Rp5.750.
Jadi, uang yang harus dikeluarkan untuk membayar bahan yang 3 tadi adalah 5.750. Bagaimana? Gampang kan? Kuncinya adalah kita harus bisa memahami maksud dari soalnya. Kita next nomor yang ketiga. Kahyang dan Nindi mengikuti sebuah kompetisi matematika tingkat SD. Terdapat 40 soal pada kompetisi ini dan memiliki penilaian sebagai berikut. Jawaban benar diberi nilai 5, jawaban salah diberi nilai -2, tidak dijawab atau kosong diberi nilai -1. Jika Kahyang menjawab benar 30 soal dan 3 soal tidak dijawab, sedangkan Nindi menjawab salah 5 soal dan ada 6 soal yang tidak dijawab, siapakah yang mendapat nilai lebih tinggi? Tunjukkan perhitunganmu. Baik adik-adik, di sini ada 2 orang yang mengikuti ujian kompetisi. Kita akan periksa masing-masing Kahyang dan Nindi. Kita mulai dari Kahyang dulu. Kahyang di sini menjawab benar 30. Tadi kalau benar diberi poin nilai 5. Berarti 30 soal yang dijawab benar oleh Kahyang, kita kali dengan 5. 30 kali 5 sama dengan 150. Kemudian tidak dijawab ada 3. Diberi poin -1. 3 dikali -1 sama dengan -3. Soalnya ada berapa adik-adik? Soalnya ada 40, sedangkan di keterangannya ada 30 ditambah 3, masih 33. Jadi jawaban salah yang dijawab oleh Kahyang ada berapa? Betul, 40 dikurang 33 yaitu 7. Kalau salah diberi nilai -2, maka 7 dikali -2 sama dengan -14. Jadi total punyanya Kahyang adalah 133. Sama halnya cara menghitungnya dengan Nindi. Kita perhatikan Nindi benarnya ada berapa? Nah, di sini 5 ditambah 6, 11. Maka 40 dikurang 11 itu kan 29. Berarti si Nindi menjawab 29 soal benar. Dikali 5 sama dengan 145. Kemudian tidak dijawabnya ini ada 6 soal tidak dijawab, 6 kali -1 sama dengan -6. Kemudian salah ada 5 soal, 5 dikali -2 sama dengan -10. Berarti totalnya adalah 129. Jadi, yang mendapat nilai tinggi adalah Kahyang, karena Kahyang dapat 133 poin. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan soal bahasa Inggris. Kita baca, point P is 3 km west of point O. Point Q is 4 km north of point O. How many kilometer is the distance between point P and Q? Nah, ini berarti kamu sudah bisa membaca ya, akan membentuk segitiga atau kita menggunakan dengan teorema Pythagoras. Kita artikan dulu dengan bahasa Inggris. Poin P 3 km sebelah barat dari poin O. Nah, begini kira-kira. Kemudian poin Q 4 km sebelah utara. Utara itu di atas dari poin O. Nah, kalau kita tarik, yang ditanya adalah di antara poin P dan Q, ini merupakan sisi miring suatu segitiga. Kita selesaikan dengan apa? Ya, betul sekali. Kita selesaikan dengan teorema Pythagoras. Maka PQ sama dengan akar kuadrat dari PO kuadrat ditambah OQ kuadrat. PO-nya berapa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 itu hasilnya adalah 5 km. So, distance between point P and Q is 5 km. Gampang kan? Oke. Next, kita disuruh untuk mencermati infografis berikut. Di sini ada upah jasa dan jasa pertanian berdasarkan dengan nilai produksi dan biaya produksi. Untuk padi ya.
Nah, pertanyaannya adalah, berapa biaya yang dikeluarkan untuk benih dan pupuk apabila total biaya produksi sebesar Rp10.600.000? Berarti kita fokus kepada benih dan pupuk. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat benih. Benih di sini berapa persen? 2,60%. Jadi kita kali dengan 10.600.000. Kita ubah dulu ke pecahan biasa biar bisa kita sederhanakan. 2,6 per 100 dikali 10.600.000 sama dengan Rp275.600. Ini untuk biaya benih. Kemudian biaya apa lagi? Biaya pupuk. Biaya pupuk di sini adalah 11,28%. Untuk pupuk, kita kali dengan produksinya tadi 10.600.000, kita ubah dulu ke pecahan biasa, 11,28 per 100 dikali 10.600.000 sama dengan Rp1.195.000. Jadi begitu kira-kira cara mencari biaya benih dengan biaya pupuknya. Nah adik-adik, kita sudah selesai di soal eksplorasi terakhir. Ada berapa soal tadi semuanya? Betul, ada 5 soal. Untuk soal-soal pilihan gandanya nanti akan kita bahas bersama-sama. Soal-soal ini bisa kamu jadikan sebagai latihan atau acuan untuk menghadapi kompetisi sains nasional di bidang matematika. Mohon maaf untuk kamu jika beberapa bulan ini Miss Alice tidak mengupload video apa-apa. Ditunggu tetap ya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng ya. Serta jangan lupa tinggalkan komentar ya. Sekian dulu untuk hari ini. Ditunggu video matematika yang lain. Bye-bye!